Bapa di surga, kami berterima kasih kembali Engkau beranugerah kepada kami. Hari ini dari berbagai tempat kami boleh bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Roma. Kiranya Engkau terus beranugerah kepada kami untuk dengan sabar mengikuti pembelajaran agar kami dapat melihat isi hati Tuhan yang Engkau telah berikan kepada Rasul Paulus untuk dituliskan sehingga menjadi berkat besar bagi umat Tuhan sepanjang zaman. Kami menyerahkan waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan. Kiranya Roh Kudus yang menerangi pikiran kami, baik kami yang menyampaikan materi maupun kami yang mengikuti pemaparan materi. Dan kiranya Roh Kudus yang mengajar kami sehingga kami dapat memahaminya dengan jelas dan membangunkan iman kepercayaan kami dan mendorong hati kami, motivasi kami untuk lebih giat lagi melayani Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi setiap kami, mohon Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk menikmati Engkau di dalam pembelajaran kitab Roma pada sore hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sore hari ini kita akan masuk dalam materi lanjutan kitab Roma. Mari kita melihat bersama-sama pasal 1 ayat 8 sampai ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa supaya dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian jauh Bapak Ibu materi yang akan kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Ya, bagian daripada pertemuan kedua ini adalah waktu panen di Roma. Ya, kita akan lihat bersama-sama. Paulus memiliki dua tujuan untuk berkunjung ke Roma. Yang pertama adalah menguatkan dan dikuatkan serta menginjili. Bapak Ibu sangat menarik sekali ya. Sebagai orang percaya, Paulus sendiri sebagai rasul memberikan contoh dan teladan kepada semua orang percaya sepanjang zaman. Bahwa kita memang harus menguatkan orang lain, tetapi juga harus memberi diri dikuatkan oleh orang lain. Nah, ini sangat indah sekali kalau kita menyadari, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang hanya mengambil peranan menguatkan orang lain. Seolah-olah kita sangat kuat dan kita kemana-mana menasehati, menguatkan, menghibur, dan kita tidak pernah memberikan ruang kepada orang lain menguatkan kita. Nah, saya berharap Bapak, Ibu, dan saya belajar juga menjadi orang Kristen yang memberi diri dikuatkan oleh orang lain. Ya, kalau kita ada dalam kesulitan, kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Ada orang kadang-kadang hanya senang ya menguatkan orang lain, tapi ketika dia menghadapi kesulitan, dia menyimpan sendiri seolah-olah aib ya kalau dia memberitahukan bahwa dia sedang ada di dalam pergumulan, minta dukungan doa dan ya bantuan doa daripada saudara seiman. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat indah sekali ya yang dibagikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Dia tujuan datang ke Roma itu dia sudah mengatakan ya bahwa
orang-orang di Roma itu di dalam ayat yang ke-8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi Paulus sendiri ingin pergi ke Roma agar dia mendapatkan kekuatan dari saudara-saudara seiman yang ada di Roma, yang sudah dia dengar betapa orang-orang percaya di Roma mereka adalah orang-orang yang kuat. Dan Paulus ingin melihat dan berada di tengah-tengah mereka untuk dikuatkan oleh saudara seiman di sana. Yang kedua, tujuan Paulus pergi ke Roma adalah untuk menginjili, ya, untuk menginjili. Karena Paulus tahu bahwa Roma pada waktu itu belum menjadi kekaisaran Kristen, ya. Waktu itu Roma masih kekaisaran Romawi yang di mana kekristenan itu masih sedikit. Jadi Paulus pergi ke sana bukan untuk jalan-jalan, tetapi Paulus untuk menginjili. Jadi alangkah indah sekali ya ketika Paulus menginginkan berdoa untuk mengunjungi satu tempat, tujuannya itu adalah untuk menginjili orang-orang yang ada di Roma. Dan ayat yang ke-13 di sini kita melihat, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu ada terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Nah, ini harapan Paulus pergi ke Roma, ya, menginjili, ini berkaitan erat dengan kata buah, ya. Jadi kata buah ini ada dua aspek, ya, memiliki dua aspek. Yang pertama adalah buah dalam jemaat melalui pendengaran akan firman Tuhan, ya, dikatakan lalu berbuah di dalam Markus pasal 4 ayat 20, ya, ketika orang mendengarkan firman dikatakan lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, jadi dari sini juga kita belajar Bapak Ibu, ketika kita pergi melayani misalnya, ya, kita mau menemukan buah di antara orang Kristen, ya, dengan kita memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman kepada umat Tuhan, kita ingin melihat buah melalui pendengaran akan firman Tuhan. Nah, jadi ini aspek yang pertama yang dikatakan Rasul Paulus, berarti Paulus ingin menguatkan, ya, ingin menguatkan jemaat di Roma, sehingga dia mengatakan mau melihat buah, ya. Yang kedua, memanen buah di luar jemaat. Ya, dalam Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38 dikatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi tuaian ini adalah to reach unreached people, ya, menjangkau orang-orang yang belum terjangkau, mereka yang ada di luar jemaat. Nah, jadi ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, sangat indah sekali, ya. Berarti tujuannya itu benar-benar konsisten. Tadi di atas dikatakan tujuannya adalah menguatkan dan dikuatkan, berarti dia memberitakan firman di antara orang percaya sehingga dia mendapatkan buah, jemaat itu berbuah. Kemudian dia juga to reach unreached people, mengabarkan Injil Tuhan kepada orang-orang yang ada di luar jemaat Tuhan atau di luar gereja Tuhan. Nah, ini juga Bapak Ibu yang menjadi komitmen kita ke dalam kita melakukan pembinaan, ya, pembinaan ke sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa dalam bentuk KTB, persekutuan wilayah, ya, program-program pembinaan yang bisa kita lakukan supaya apa? Kita mendapatkan buah. Jemaat itu bertumbuh, menghasilkan buah. Tetapi kita juga jangan lupa tugas dan panggilan orang Kristen, tugas panggilan gereja utama paling di tengah-tengah dunia ini adalah untuk memanen buah di luar jemaat. Ya, tuaian. Banyak tuaian, sedikit pekerja. Maka kita yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kitalah yang harus berbagian, ya, dalam memanen tuaian dengan mengabarkan Injil Tuhan kepada mereka yang ada di luar jemaat. Ayat yang keempat, ya, ayat yang ke-14 dikatakan di sini, aku berhutang. Nah, jadi setelah Paulus berbicara tentang berbuah, kemudian Paulus juga menggunakan kata berhutang. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Nah, jadi di sini Paulus menggunakan kata berhutang. Berhutang kepada orang Yunani dan bukan
Yunani, kepada orang bijak dan orang bodoh, kepada semua orang yang tidak peduli latar belakang etnis atau kemampuan otak mereka, ya. Jadi berarti semua lapisan. Nah, saya pikir demikian juga kita berhutang. Kita belajar seperti Rasul Paulus memiliki perasaan berhutang. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan kata berhutang ini. Ya, utang juga bisa diartikan kewajiban. Kalau ada sesuatu yang harus kita bayar, itu kan kewajiban, ya. Jadi hutang ini adalah sesuatu yang harus dibayar, dan ini adalah kewajiban kita untuk membayarnya. Kewajiban berarti ada unsur kerelaan, kesadaran, ada tanggung jawab. Nah, ini mari kita pahami bersama-sama bersama dengan Paulus. Jadi bukan hanya Paulus saja yang sudah menerima Injil, bukan hanya Paulus saja yang sudah menerima bagaimana diubahkan oleh Injil, kita juga sudah menerima Injil dan diubahkan oleh Injil. Hendaknya kita juga memiliki perasaan yang sama dengan Paulus. Kalau Paulus berkata berhutang kepada orang yang ada di Roma, maka kita harus belajar juga mengatakan berhutang kepada orang-orang ada di sekeliling kita. Kalau kita guru, kita berhutang bagi anak-anak murid kita. Kalau kita ada di dalam di tengah-tengah masyarakat pelayanan apapun, kita berhutang bagi orang-orang sekeliling kita. Ya, lain hal kalau Tuhan memanggil kita khusus, memang Paulus adalah rasul bagi non-Yahudi. Itu sebabnya Paulus melakukan perjalanan misi, bukan menjangkau, utamanya adalah bukan menjangkau orang Yahudi di Yerusalem, tapi Paulus melakukan perjalanan misi untuk menjangkau non-Yahudi, ya. Perjalanan misi pertama, misi kedua, misi ketiga, misi keempat. Dan semua halangan dalam perjalanan misi itu dia abaikan demi membayar hutang, ya, membayar hutang, demi melaksanakan kewajiban ini. Dari pertemuan pertama kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa Paulus belum pernah bertemu dengan jemaat di Roma dalam pengertian apa, ya, ia berhutang pada mereka kalau dia belum pernah bertemu dengan jemaat di Roma. Nah, kita akan melihat bersama-sama beberapa cara untuk bisa melihat berhutang kepada orang lain. Apa sih maksudnya berhutang kepada orang lain, orang yang tidak kita kenal? Yang pertama, menggunakan istilah meminjam. Ya, ketika kita meminjam 100 juta misalnya, ya, sampai uang itu dikembalikan, kita berstatus berhutang. Nah, ini pendekatan dengan pendekatan kata meminjam. Ketika kita meminjam, sampai kita kembalikan pinjaman itu, kita berstatus berhutang. Yang kedua, berhutang juga bisa status kita menjadi berhutang karena apa? Dititipkan seseorang untuk disampaikan kepada orang lain. Sampai titipan itu disampaikan kepada orang yang dimaksud, kita berstatus berhutang. Nah, jadi Bapak Ibu, hutang dalam pengertian kedua inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya, kepada semua orang di Roma pada waktu itu yang dimaksudkannya. Jadi dititipkan, Injil itu dipercayakan oleh Allah karena Allah mengatakan memang Paulus kupanggil untuk menjadi rasul bagi orang non-Yahudi. Jadi Injil itu dititipkan, dipercayakan, diberikan kepada Rasul Paulus, dan apa yang dititipkan ini harus dia sampaikan kepada orang non-Yahudi sampai titipan itu tiba pada orang-orang non-Yahudi itu, baru dia lunas. Hutang itu dilunasi. Nah, jadi Allah telah memberikan Injil kepada Paulus, Allah juga mengutus Paulus untuk memberikannya kepada banyak orang. Jadi Paulus berhutang Injil kepada banyak orang. Nah, inilah Paulus sangat menyadari panggilan dia adalah menjadi rasul bagi orang bukan Yahudi. Itu sebabnya dia giat membayar hutang itu. Ya, minggu lalu saya juga sudah menyampaikan bahwa dalam perjalanan misi Paulus juga pada akhirnya mendirikan gereja-gereja, ya, penanaman gereja, ya, penanaman gereja. Ada banyak gereja-gereja yang berdiri melalui perjalanan misi Rasul Paulus, dan kita menemukan bahwa jemaat yang didirikan pun meragukan kerasulan Paulus. Tetapi di sini kita melihat Paulus sangat konsisten, ya. Aku ini adalah hamba Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa
Paulus sangat menyadari bahwa dia bukan memanggilkan diri menjadi rasul, tetapi Yesus Kristuslah yang memanggil dia menjadi rasul dalam perjalanan ke Damsyik itu ya. Akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya itu, kata Yesus. Jadi Yesus yang memanggil Rasul Paulus, itu sebabnya Rasul Paulus melihat bahwa Yesus memanggil dia dan mengutus dia, memanggil dan mengutus. Ini penting sekali, memanggil dan mengutus. Dan itu menjadi kekuatan dia untuk pergi. Kekuatan dia untuk menghadapi orang-orang yang meragukan kerasulannya. Kekuatan dia untuk memberitakan firman kepada orang yang menolak, yang menolak Injil itu. Karena dia dipanggil dan diutus. Dia hanya bertanggung jawab memberitakan, tetapi yang mengubahkan hati, yang mempersiapkan hati, yang mempertobatkan hati orang-orang yang diinjilinya adalah Tuhan. Dan Paulus sangat jelas akan hal itu. Dia hanya berstatus rasul yang taat, dipanggil dan diutus. Ayat 5 dan ayat 14 ini ya, Paulus memberikan motivasi untuk bersaksi. Ayat yang kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat 14, aku berhutang baik kepada orang Yunani dan seterusnya. Nah, jadi ayat 5 dan ayat ke-14 ini, Paulus memberi motivasi untuk bersaksi. Dan ayat yang kelima dikatakan demi namanya, bersaksi demi nama Yesus Kristus. Jadi Paulus menyadari dia menghadapi segala kesulitan itu bukan untuk popularitasnya, bukan untuk kemuliaannya, tetapi dia sangat menyadari apapun yang dikerjakannya dalam pemberitaan Injil itu adalah demi Yesus Kristus. Ya, jadi sangat jelas sekali ya. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia jabatan untuk memimpin semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Jadi demi nama Yesus Kristus. Yang kedua, ayat 14, demi banyak orang. Jadi siapa yang membutuhkan Injil dan alasannya? Di sini Paulus mengatakan, aku berhutang kepada orang Yahudi, orang Yunani, maupun orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Jadi memberitakan Injil Tuhan demi banyak orang. Tidak ada batasan. Injil ini sifatnya adalah universal. Menerobos segala batasan, suku, bangsa, bahasa. Nah, itu sebabnya Paulus tidak membeda-bedakan. Dia diutus dan diperintahkan oleh Roh Tuhan pergi kemana saja dia pergi. Sekalipun dia katakan ya dalam kesaksian dia bahwa di setiap kota di mana Tuhan memerintahkan dia pergi ke kota demi kota, dan dia mengatakan di setiap kota demi kota di mana Tuhan memerintahkan aku pergi mengabarkan Injil ini, di sana ada batu siap merajam aku. Di sana penjara siap untuk memenjarakan aku. Dan ada banyak kesulitan sebenarnya yang dihadapi, tetapi mari kita melihat Bapak Ibu. Motivasi yang mendorong Paulus untuk bersaksi, pertama adalah demi nama Yesus Kristus. Motivasi. Nah, kekristenan itu etika motivasi kan ya, berarti dari hati yang paling dalam. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, perlu kita senantiasa introspeksi terhadap motivasi. Apa motivasi kita? Bahkan ketika kita marah pun, apakah motivasi kita ini adalah demi nama Tuhan, ya, demi kebaikan orang itu, bukan karena kita terganggu kenyamanan kita. Khususnya guru-guru ya, guru ketika marah terhadap anak. Apa motivasi? Saya selalu belajar Bapak Ibu ketika bertemu dengan orang tua, anak-anak bermasalah. Sebelum bertemu itu saya selalu berdoa, Tuhan untuk apa saya bertemu dengan orang tua murid ini? Dan kalau saya nanti bertemu, apa yang akan saya sampaikan? Sehingga saya belajar dulu introspeksi diri. Jangan saya bertemu dengan orang tua murid lalu menyerang mereka oleh karena anak yang ya karena mereka kurang bertanggung jawab, misalnya mendidik anak, mendampingi anak, dan ya panggilan mereka sebagai orang tua begitulah ya. Maka saya belajar Bapak Ibu, belajar untuk berbicara kepada orang tua murid, tentu orang tua murid yang ada kesulitan-kesulitan ya dari berbagai aspek.
membawa mereka melihat tanggung jawab terlebih dahulu, tanggung jawab mereka sebagai orang tua, tanggung jawab saya sebagai guru. Mari kita introspeksi, apa tanggung jawab kita? Apakah kita sudah melakukannya dengan benar untuk menggenapkan rencana kehendak Tuhan dalam diri anak-anak ini? Sehingga orang tua tidak merasa didikte, orang tua tidak merasa diserang, tapi dibawa kembali kepada kesadaran tanggung jawab saya sebagai orang tua. Apakah saya sudah lakukan? Kalau saya belum melakukan, maka saya harus melakukan dan tidak ada kata terlambat. Nah, demikian juga kepada guru. Kami sebagai guru, tanggung jawab guru sudah melakukan sejauh apa? Nah, terkadang memang lelah. Tapi saya mengajak rekan-rekan guru saya di Sekolah Kristen Calvin, mari kita tidak pernah lelah. Pintu yang satu tertutup, ada pintu yang lain. Ya, pintu pertama, kedua, ketiga, mari kita tidak pernah lelah. Sampai pada akhirnya sudah kita lakukan maksimal. Tapi saya katakan kepada guru-guru, kalau kita katakan sudah maksimal, menurut kita, menurut Tuhan sudah maksimal atau belum? Nah, jadi gentar selalu ya Bapak Ibu. Karena ukurannya kan bukan di kita. Kalau kita mengatakan sudah maksimal, satu kali saya pergi ke dinas ya dalam masa pandemi ini, lalu berdiskusi di sana tentang pendidikan terhadap anak-anak. Waktu itu belum ada PTMT, pertemuan tatap muka terbatas, belum. Masih semua BDR, belajar dari rumah atau PJJ. Dalam diskusi itu, dari dinas mengatakan, Bu Happy, apa saja yang sudah dilakukan oleh Sekolah Kristen Calvin, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak Sekolah Kristen Calvin dalam masa pandemi ini. Ya, saya katakan lah ya, kita usahakan yang terbaik, Pak. Google Classroom, Zoom, dan ada anak-anak ada kesulitan, lalu kita juga membesuk ke rumah, melihat secara langsung real ada kesulitan apa anak ini. Jangan sampai kita menjudge dia malas, menjudge dia tidak ada niat perjuangan, tapi kita tidak melihat kendala real yang dihadapi di rumah. Jadi kami sudah pergi Pak membesuk. Lalu dari dinas mengatakan, apakah menurut Ibu Happy itu sudah maksimal? Saya katakan tentu belum Pak. Kalaupun membesuk satu anak, baru saya besuk satu kali. Kalau membesuk satu kali, menurut saya itu belum maksimal. Nah, jadi Bapak Ibu kita melihat bersama-sama ya betapa kita perlu introspeksi diri dan tidak pernah merasa sudah cukup, sudah maksimal. Karena apa? Karena tidak akan pernah maksimal. Itu sebabnya kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, saya melihat itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus, dia tidak pernah merasa sudah cukup walaupun dia sudah mendirikan banyak jemaat ya, dan kita tahu dari 27 surat di Perjanjian Baru 13 surat dituliskan oleh Rasul Paulus, hampir setengah surat. Ya, jadi kita melihat Paulus tidak pernah mengatakan cukup ya dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kasih dan hormat Paulus kepada Yesus serta kasih dan hormat kepada orang banyak yang menjadi yang dikatakan sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat yang ke-15 ya. Jadi rasa kasih dan hormat kepada Yesus, kasih dan hormat kepada orang banyak yang menyebabkan Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Roma. Betapa indah sekali Bapak Ibu motivasi ini, hormat kepada kasih dan hormat kepada Yesus, kasih dan hormat kepada orang banyak. Apa yang mendrive kita Bapak Ibu dalam pelayanan kita? Apa yang mendrive kita dalam pekerjaan kita? Kasih dan hormat kepada Yesus, kasih dan hormat kepada sesama, kepada orang lain. Saya masih jauh dari sini Bapak Ibu. Dan saya suka introspeksi diri. Ketika mempersiapkan materi ini, wah saya kembali lagi introspeksi diri. Motivasi, kasih dan hormat kepada Yesus, kasih dan hormat kepada orang banyak. Dalam pelayanan saya di sekolah, apakah saya memiliki kasih dan hormat kepada anak-anak? Saya mengatakan kepada rekan-rekan guru saya, mari kita menghormati anak-anak itu. Kita hanya lebih dahulu lahir, maka kita menjadi guru. Tapi bisa jadi, ketika mereka dalam seusia dengan kita nanti, 10-20 tahun mendatang, bisa jadi mereka lebih ya, secara level kemampuan dan juga ya pencapaian, mungkin mereka akan lebih tinggi pencapaiannya daripada kita. Maka mari kita menghormati anak-anak murid kita itu. Menghormati, memanusiakan. Jangan kita anggap anak kecil yang kita bisa sembarang berkata-kata tanpa ada
unsur kasih dan hormat kepada mereka. Nah, ini luar biasa ya, apa yang dikatakan Rasul Paulus di ayat yang ke-15. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Motivasinya dua, kasih dan hormat kepada Yesus, kasih dan hormat kepada orang banyak. Mari hari ini ketika kita mendengarkan sesi ini, kita bisa melakukan introspeksi diri terhadap pelayanan kita, terhadap pelayanan kita kepada di gereja, di rumah, ya, di rumah, terhadap keluarga kita, di sekolah bagi kita yang guru, di kantor bagi kita yang bekerja di kantor. Apapun yang kita kerjakan, motivasi yang mendrive kita di sana. Apakah kasih dan hormat kepada Yesus, kasih dan hormat kepada orang banyak? Ketika kita bicara tentang kasih dan hormat kepada orang banyak, saya berpikir ya akan menjadi sangat jauh sekali ya dari pelayanan daripada saudara-saudara kita yang ya memang banyak lah, banyak juga pegawai negeri yang bersih, jujur, transparan. Tapi karena masih ada yang pungli, sering sekali kita jadi berpikir generalisasi, semua pegawai negeri pungli begitu ya. Dan sekiranya ya mereka memiliki motivasi ini, mereka sudah mendapatkan gaji, ya salary yang cukup untuk pekerjaan mereka, sekiranya mereka memiliki motivasi ini ya, betapa indah sekali ya. Orang-orang bekerja sebagai pegawai negeri, mereka memiliki kasih dan hormat kepada masyarakat. Maka mereka akan memudahkan, bukan mempersulit. Tetapi yang sering sekali kita dengar moto daripada orang-orang pelayan masyarakat ya, kalau dapat dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi sebaliknya Ahok mengatakan, kalau dapat dipermudah, kalau dapat dipercepat, kenapa diperlama-lama? Kenapa diperlambat? Nah, sebaliknya ya. Nah, demikian juga saya pikir saya percaya Bapak Ibu juga memiliki moto yang sama, kalau dapat dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau dapat dipercepat, kenapa diperlambat? Nah, saya berharap dan kita berdoa agar lebih banyak lagi orang-orang melayani di dalam masyarakat, ya kebutuhan masyarakat lah ya, kebutuhan orang banyak, mereka memiliki moto ini dan benar-benar rela ya kasih dan hormat kepada orang banyak. Kalau dapat dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau dapat dipercepat, kenapa harus diperlambat? Semua orang membutuhkan Injil, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, ini Paulus sangat mengerti, mulai dari awal tadi kita sudah melihat, semua orang membutuhkan Injil. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kita yang ada di gereja, pelayanan terhadap anak, remaja, pemuda, sampai orang dewasa, kita harus menyadari ini. Semua orang butuh Injil, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Ya, Injil merupakan cara manusia dipanggil untuk percaya dan bertumbuh dalam iman. Percaya. Ya, Roma 10:17, iman yang sejati timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Untuk percaya harus memberitakan Injil Tuhan. Tapi setelah kita beriman, iman kita juga bertumbuh melalui pendengaran akan Injil Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat judul yang baru, bersemangat atau malu. Ya, di setiap zaman kita bisa saja ya malu karena Injil. Kita sekarang masuk ke ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, bukan bersemangat ya untuk memberitakannya. Istilah malu bisa berarti tersinggung. Ya, bagaimana Injil bisa menyinggung? Nah, ini berikutnya akan kita belajar bersama-sama. Bagaimana Injil bisa menyinggung? Yang pertama, Injil ya dengan mengatakan bahwa tidak layak dan menerima keselamatan yang cuma-cuma bisa menyinggung perasaan. Ini menyinggung orang bermoral dan beragama yang diuntungkan oleh kebaikan mereka dibandingkan orang yang kurang bermoral. Bapak Ibu pernah nggak ada pengalaman ketika mengabarkan Injil Tuhan, orang yang kita injili itu mengatakan, oh saya sudah berjalan lurus, ya saya tidak pernah melakukan penipuan kepada siapapun, saya tidak pernah berbohong, saya tidak pernah merugikan, saya tidak pernah melakukan kejahatan kemanusiaan. Wah, saya pernah menginjili seorang kakek ya di rumah sakit.
kakeknya teman saya. Dan teman saya ini sudah memberitahukan kepada saya bahwa kakeknya ini baik, super baik sekali. Lalu dikatakan, Bu Happy, kakek saya sulit sekali menerima Injil. Kenapa? Karena super baik. Bahkan dia katakan, kalau ada orang Kristen lebih baik daripada saya akan menjadi orang Kristen. Jadi teman saya juga mengakui, karena itu kakeknya ya, kakek kandungnya. Dia katakan kakek saya super baik kepada semua orang. Dia tidak membedakan, dia tidak rasis dan tidak ada kesombongan. Benar-benar baik, semua tetangga, semua keluarga, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tapi belum percaya kepada Yesus Kristus, Bu Happy. Maka kami pergi ya. Saya katakan, sampaikan dulu kepada kakekmu bahwa akan ada kunjungan, jangan sampai nanti kakekmu terganggu. Dan si kakek setuju, oh nggak apa-apa, ngobrol gitu ya, ngobrol. Ketika saya datang ke sana, kakek, boleh saya berdoa? Oh, orang Kristen ya? Ya, orang Kristen. Iya, kakek, saya temannya, ya nama cucunya saya sebutkan, si Anu begitu. Oh ya, orang Kristen itu ya, orang Kristen. Ya, banyak yang tidak benar. langsung dimulai, banyak yang tidak benar. Ya, berdagang banyak yang bohong, ya. Menjadi pejabat banyak yang korupsi. Wah, langsung dibongkar semuanya. Lalu saya katakan, iya kek, ya. Semualah, bukan hanya orang Kristen, saya bilang. Ya, kakek mengatakan karena saya Kristen, lalu kakek langsung mengatakan banyak orang Kristen. Semua lah kek, saya bilang. Lalu kemudian Bapak Ibu dalam perbincangan itu, ya memang saya menggali ya apa yang telah beliau lakukan seumur hidupnya begitu. Lalu beliau dengan sangat bangga mengatakan bahwa setiap orang yang saya temukan perlu bantuan, saya bantu dengan hati yang bersih. Nah, itu di penekanannya. Saya berdagang, saya sangat ketat ya. Mungkin barang-barang saya lebih murah daripada orang lain karena saya tahu ilmu berdagang. Saya tidak boleh menguras kantong orang lain dengan menjual barang saya. Wah, bagus sekali ya. Dan barang saya cepat berputar. Kenapa? Murah. Orang datang kepada saya. Dan barang saya tidak pernah bohongin orang dengan, kalau memang barang saya tidak berkualitas, saya katakan tidak berkualitas. Kalau berkualitas, saya katakan berkualitas. Itu sebabnya pelanggan-pelanggan saya sangat percaya kepada saya. Wah, memang benar-benar. Nah, lalu Bapak Ibu, ketika saya berbicara, ya saya memberikan dulu ya kesempatan kepada beliau. Saya dengar ya sampai 1 jam, lewat 1 jam. Tapi memang saya sudah siap apapun yang terjadi. Kalau Tuhan izinkan Injil diberitakan, maka Tuhan akan buka pintu begitu ya. Tapi kalau enggak, ya saya hanya mendengar aja. Yang penting friend dulu, bergaul dulu begitu ya. Ada kunjungan berikutnya, kita tunggu bagaimana Tuhan pimpin. Pada waktu itu saya siapkan hati saya untuk mendengar. Nah, ketika saya mendengar saja dan saya tidak mencela sama sekali, disitulah beliau ada simpatik begitu ya, dikatakan Happy. Kamu seorang pendengar yang sangat baik sekali. Kamu tidak mencela sama sekali dan kamu tidak mengatakan iya kek dan seterusnya. Ya cucu-cucu saya tuh suka sekali mencela saya katanya. Tapi kamu mendengar dan diam dan kamu hanya menerima dan kamu katakan kamu senang sekali mendengarkan saya. Saya suka dengan kamu Happy. Saya senang dengan kamu. Nah, pintu terbuka Bapak Ibu. Pintu terbuka ya. Lalu saya mengatakan, iya kek. Saya belajar mau menjadi cucu kakek. Boleh tidak? Wah, boleh. Kalau menjadi cucu kakek, saya mengasihi kakek. Boleh nggak saya berdoa untuk kakek? Boleh. Sebelum berdoa, boleh nggak saya membacakan firman Tuhan? Karena saya mempunyai sesuatu yang sangat baik menurut saya. Karena saya mengasihi kakek sebagai cucu, saya ingin memberi yang terbaik yang saya miliki. Nah, kakek itu tidak menduga, Bapak Ibu. Dikatakan, ilmumu tinggi sekali ya, dia bilang. Dia katakan, kamu masuk dari pintu hati saya yang tepat, menjadi cucu saya, dan kamu katakan kamu mengasihi saya, dan sebagai wujud kasihnya, kamu ingin memberikan yang terbaik yang kamu miliki kepada saya. Dan sekarang kamu mau memberikan yang kamu miliki yang terbaik itu. Silahkan dibaca. Baru masuk penginjilan, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita langsung masuk ya kepada orang yang bermoral ya, yang sangat tinggi sekali moralnya, ketika kita bicara tentang kebaikan dan tidak ada pendekatan yang seperti itu ya, mereka bisa tersinggung. Mereka akan mengatakan, kalau saya menjadi Kristen, apakah saya lebih baik daripada sekarang? Karena saya melihat orang Kristen lebih baik
saya lebih baik daripada orang Kristen. Banyak orang Kristen yang bobrok, begitu ya. Tapi saya tidak menyangkal itu sama sekali. Nah, saat itu adalah saat yang sangat indah sekali. Dan sekali lagi saya melihat itu adalah timingnya Tuhan, bukan waktu saya. Dan bijaksana itu pun adalah bijaksana dari Tuhan, bukan bijaksana saya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, Injil itu bisa menyinggung bagi orang yang memiliki moral. Ini ya, jadi tersinggung, malu karena Injil, atau bisa tersinggung ya. Yang kedua, Injil juga sangat menyinggung ketika memberitahu kita bahwa Yesus mati bagi kita. Ya, itu menyinggung kebebasan modern yang begitu dipuja-puja dan keyakinan umum pada kebaikan bawaan manusia. Ya, jadi ada pemikiran orang orang modern ya, kebebasan modern mengatakan bahwa manusia itu lahir dengan kertas putih. Ya. Siapa yang mencoret, yang mengoret kertas itu, dia akan menjadi seperti itu, gitu ya. Maka mereka mengatakan bahwa manusia itu ya pada umumnya ya memiliki kebaikan yang dibawa. Maka mereka akan sangat tersinggung kalau dikatakan Yesus mati bagi mereka. Nah, semuanya ini Bapak Ibu ada strategi ya penginjilan kepada orang-orang postmodern, kepada orang-orang yang bermoral tinggi, berakhlak mulia, begitu ya. Ya, semuanya adalah bijaksana dari Tuhan tentunya. Dan sekali lagi, Injil itu adalah menceritakan apa yang telah terjadi. Injil itu, minggu lalu kita sudah belajar, Injil itu bukan masalah perubahan kita. Injil itu bukan masalah hidup kita. Injil itu adalah apa yang telah terjadi. Menceritakan, Injil adalah menceritakan tentang Allah yang mengasihi manusia, Allah yang rela menjadi manusia, Allah yang rela mati bagi manusia, dan Allah yang menyediakan jaminan keselamatan bagi manusia. Nah, jadi ketika Injil ya disampaikan bahwa Yesus telah mati, ini bisa memang menyinggung bagi ya kebebasan modern yang begitu dipuja-puja pada keyakinan umum, pada kebaikan bawaan, kebaikan manusia. Jadi orang Kristen juga masih ada yang berpikir bahwa pada manusia masih ada kebaikan. Dalam tulip kita udah belajar ya, memang masih ada kebaikan, tapi kebaikan relatif. Ya, kebaikan bukan yang berdasarkan standar iman Kristen. Kebaikan yang sesuai dengan hukum Tuhan, kebaikan yang mempermuliakan Tuhan, kebaikan yang melaksanakan hukum Tuhan, kan begitu ya. Hanya kebaikan relatif. Kebaikan yang bisa dilakukan oleh semua manusia, tanpa iman pun kebaikan itu tetap bisa dilakukan. Nah, begitu. Yang ketiga, Injil dengan mengatakan bahwa baik dan rohani saja tidak cukup. Menegaskan bahwa tidak ada orang bijak yang bisa diselamatkan, tetapi hanya mereka yang datang kepada Allah melalui Yesus. Nah, ini menyinggung pemikiran modern bahwa setiap orang baik dimanapun bisa menemukan Allah dalam caranya sendiri. Kita tidak suka kehilangan otonomi kita. Nah, kurang lebih begitulah mereka ya. Jadi semua orang dapat menemukan Allah dengan caranya sendiri. Kita tidak hanya menemukan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, kurang lebih begitu. Jadi mereka akan sangat tersinggung kalau kita mengatakan bahwa Injil itu ya datang kepada Allah hanya melalui Yesus Kristus. Ya kan? Kita kan mengajarkan ya, Yesus datang ke dalam dunia membawa kita mengenal Allah. Roh Kudus diutus datang ke dalam dunia untuk membawa kita mengenal Kristus. Jadi tidak ada cara lain untuk datang kepada Allah harus melalui Yesus Kristus. Maka mereka mengatakan kamu merasa diri benar. Bapak Ibu pernah mendengar itu? Bahkan sesama orang Kristen pun bisa ya menuduh kita, kamu selalu merasa diri benar. Padahal kita memberitakan kebenaran. Dan saya pikir kita tidak perlu takut, sekalipun dikatakan kamu merasa diri paling benar. Selama kita mengajarkan kebenaran, selama kita memberitakan kebenaran, lalu orang lain tersinggung, mengatakan kamu merasa diri paling benar, kita tidak perlu tersinggung dengan kalimat itu. Karena mereka yang mengatakan kamu merasa diri paling benar, kamu merasa gerejamu paling benar, doktrinmu merasa paling benar. Saya pikir kita harus tetap tenang dengan hal itu, karena selama kebenaran yang kita beritakan, kita tidak perlu tersinggung ya, sama seperti mereka tersinggung karena kita memberitakan kebenaran.
Nah, jadi bersemangat atau malu, tersinggung atau tetap bersemangat, saya pikir kita harus tetap bersemangat dan tenang, dan kita berdoa agar Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang yang tersinggung ketika mendengarkan Injil Tuhan, sehingga Tuhan mencelikkan ya mata rohani mereka, menerangi pikiran mereka, membuka ya telinga rohani yang tuli, melembutkan hati yang keras. Kan itu kan keberadaan manusia berdosa ya, pikiran gelap sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa berpikir dengan jelas, memikirkan kebenaran itu. Nah, itulah yang kita doakan bagi orang-orang yang kepada mereka Injil kita beritakan. Jadi bersemangat atau malu, ya kita harus tetap bersemangat, dan ada orang-orang tersinggung, maka kita ya tidak perlu harus takut ya, seperti Rasul Paulus. Kita sudah melihat dan meneladani Rasul Paulus tentunya dalam pekabaran Injil yang telah dilakukannya. Dia tidak pernah mundur satu langkah pun. Sekalipun dia harus dimasukkan penjara, dia melangkah masuk ke dalam penjara. Sekalipun dia harus dirajam, dia menerima lemparan batu. Tetapi selama Tuhan belum berkenan dia mati, dia tidak mati. Dia tetap disertai Tuhan. Dia tetap dipelihara Tuhan. Dia tetap dipimpin oleh Tuhan. Keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Yang keempat, Injil memberitahu kita bahwa keselamatan kita diberikan melalui penderitaan dan pelayanan Yesus, dan dengan mengikuti dia berarti menderita dan melayani bersama dia. Nah, ini menyinggung orang yang menginginkan keselamatan sebagai kehidupan yang mudah. Ini juga menyinggung orang-orang yang menginginkan hidup mereka aman dan nyaman. Nah, jadi ya ini tipe yang ketiga ya. Yang keempat, ketika kita memberitakan Injil bahwa Yesus ya keselamatan itu diberikan melalui penderitaan dan pelayanan Yesus. Mengikut Yesus berarti pikul salib, sangkal diri, begitu ya. Maka orang-orang akan tersinggung. Mereka akan mengatakan, kenapa kalau kita bisa hidup senang, kenapa harus menderita? Kalau kita bisa hidup menikmati dunia ini, kenapa harus meninggalkannya? Nah, jadi ada kelompok yang keempat ini adalah tersinggung ya, menginginkan keselamatan sebagai kehidupan yang mudah. Kalau kita bisa mendapatkan keselamatan itu dengan mudah, kenapa harus melalui satu perjalanan yang sulit? Pikul salib dan sangkal diri. Ya kan ada omongan orang muda ya, muda pesta pora, tua kaya raya, mati masuk surga gitu ya. Tapi kan tidak ada begitu ya. Yang ada adalah ya apa yang kita tabur kita tuai. Ketika kita hidup berfoya-foya lalu tidak ada memperhatikan kebenaran atau tidak berespon kepada Injil, maka mati bukan masuk surga tapi masuk neraka. Kan begitu. Ya, jadi ini Bapak Ibu kita lihat bagaimana Injil itu menyinggung banyak orang. Ya, tadi sudah ada 4 perwakilan paling tidak bagaimana ketika kita memberitakan Injil Tuhan ada banyak orang yang tersinggung. Nah, jadi di ayat 16-17 ini ya, Paulus tidak malu akan Injil. Jadi Paulus mau menekankan ayat 16-17 ini, tidak malu akan Injil. Ayat 16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah sebuah kekuatan, dinamit. Kekuatan bukan menghasilkan kekuatan, tapi kekuatan itu sendiri. Dinamit, Bapak Ibu tahu ya, sesuatu yang bom ya, dinamit itu adalah sebuah kekuatan, bukan menghasilkan kekuatan. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah, bukan menghasilkan kekuatan, tapi kekuatan Allah sendiri. Injil adalah kekuatan. Injil mengangkat manusia dan mengubah segala sesuatu. Saya percaya kita semua sudah mengalaminya, bagaimana Injil itu mengangkat kita dan mengubah kita menjadi manusia baru. Kalau kita tidak pernah percaya kepada berita Injil, kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan hidup. Kita tidak akan bertumbuh, kita tidak akan pernah diubahkan sedikit demi sedikit dan semakin serupa dengan Kristus. Ketika Injil dijelaskan dan dijabarkan atau direnungkan, kekuatannya terlihat.
Bapak Ibu, mulai tahun lalu ya ketika kita mulai pembinaan ini, saya mengatakan kita membutuhkan lebih banyak lagi firman Tuhan, lebih banyak lagi firman Tuhan. Ketika ada kesulitan, justru kita harus lebih banyak lagi mendengarkan Injil Tuhan supaya kita memperoleh kekuatan. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti setuju ketika kita ada dalam kesulitan dan kita memaksa diri mendengar Injil lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ketika kita kurang kasih, kita mendengar Injil lebih banyak lagi, maka kita akan ditambahkan kasih. Ketika kita kurang pengampunan, kita mendengarkan Injil lebih banyak lagi, kita diberikan kekuatan untuk mengampuni. Apapun kondisi kita butuh lebih banyak lagi Injil, lebih banyak mendengarkan Injil, dan kita melihat kekuatannya, mengubah kita, menyegarkan kita, memberi pengharapan kepada kita, memberikan damai sejahtera bertahta dalam hati dan pikiran kita. Jadi jangan sampai sebaliknya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi kesulitan, jangan sampai saya sedang berbeban berat, saya tidak mau ikut pembinaan malam hari ini. Takut tidak fokus. Misalnya, justru saya pikir ketika saya berbeban berat, saya harus datang ke gereja, mendengar firman. Di sanalah Tuhan akan menguatkan saya. Melalui pujian, melalui doa, melalui persekutuan dengan saudara seiman, melalui paling utama, melalui firman yang diberitakan. Justru saya tidak boleh mengatakan saya sedang berbeban berat, saya tidak sanggup berjalan ke gereja. Itu adalah keputusan yang salah. Ketika kita berbeban berat, justru kita harus lebih banyak membaca firman, mendengar firman, ikut persekutuan, dan itu menjadi kekuatan. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan dari firman-Nya. Ya, Theodoret ya, uskup Syria abad ke-5 menyamakan Injil dan lada. Bapak Ibu tahu lada ya? Lada di luar sepertinya dingin, dikatakan. Tetapi orang yang mengunyahnya dengan gigi mengalami rasa terbakar. Ya, Bapak Ibu tentunya tahu lada ya. Nah, jadi dikatakan sama dengan Injil. Awalnya terlihat seperti teori atau filsafat yang menarik. Tetapi jika kita mengertinya secara pribadi, kita akan menemukan kalau Injil itu penuh dengan kekuatan. Membakar hati kita, mengubah kita, mengubah paradigma yang tadinya kita putus asa, diberikan pengharapan, ada seperti titik ya terang, maka kita melangkah lagi. Ayat yang ke-16, apa yang dilakukan oleh Injil itu? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini yang dilakukan oleh Injil, menyelamatkan. Ya, kekuatan Injil itu terlihat dalam kemampuannya untuk mengubah pikiran, hati, tujuan hidup, pemahaman kita tentang sesuatu yang terjadi, dan cara orang berelasi satu dengan yang lain. Injil itu mengubah. Itulah kekuatan. Ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kekuatan dari dunia ini. Injil bisa menyelamatkan kita, Injil bisa mendamaikan kita dengan Allah, Injil menjamin tempat kita dalam kerajaan Allah selamanya. Sekali lagi, minggu lalu kita sudah belajar bersama, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini, boleh nanti lihat di YouTube ya. Sesi pertama, ini adalah sesi kedua. Di sesi pertama saya sudah menjelaskan Injil itu adalah tentang siapa, bukan tentang apa. Injil itu adalah proklamasi tentang apa yang sudah terjadi, yaitu Yesus Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita. Dia mati di atas kayu salib, memikul, menanggung, menggantikan hukuman dosa kita. Dia mati dan dikuburkan. Karena dia adalah Allah, memiliki dua natur ya, natur ilahi dan natur manusia. Karena dia adalah Allah sejati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang percaya kepadanya. Jadi Injil itu menyelamatkan, Injil itu mendamaikan kita dengan Allah, Injil itu menjamin tempat kita dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Bapak Ibu, Injil adalah kabar baik yang terindah yang pernah bisa didengarkan ya oleh manusia di sepanjang zaman. Karena Injil itu adalah kabar yang datang daripada Allah, yang sudah terjadi. Dan ayat yang ke-16 masih terus dikatakan satu-satunya persyaratan yang diberikan untuk mendapatkan keselamatan ini adalah percaya
Injil ditawarkan kepada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Satu-satunya cara untuk menerima Injil dan kekuatannya adalah melalui iman. Ya, melalui iman. Iman adalah saluran atau sambungan kepada kekuatan Injil, sama seperti saklar lampu adalah saluran atau sambungan antara bohlam dan sumber listrik. Iman, bukan iman itu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Tetapi iman menjadi sarana, menjadi saluran, menjadi sambungan, menjadi saklar, ya, seperti saklar lampu atau saluran atau sambungan antara bohlam dan sumber listrik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, iman yang besar bukan menyelamatkan, tapi iman kepada Allah yang besar. Ya, Allah kita yang besar. Dan Allah itu yang menyelamatkan kita. Tetapi kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam Ibrani dikatakan, tanpa iman, itu iman kepada Yesus Kristus ya, tanpa iman yang sejati, tidak ada manusia yang berkenan di hadapan Allah. Jadi betapa penting sekali iman itu Bapak Ibu. Ya, dan iman itu timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Nah, jadi apa Injil itu sehingga begitu kuat dan bisa mengubah hidup? Ayat 17. Karena itu, ayat 17 ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Injil berbicara tentang anak Allah. Pencapaian Injil ialah di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ketika bicara tentang kebenaran, kata benar ya, itu terkait pada posisi yang baik atau benar. Kebenaran Allah bisa merujuk pada karakter Allah yang benar. Ya, jadi Allah itu adalah kudus. Atribut Allah ya, atribut Allah. Allah adalah kudus secara sempurna. Sumum bonum, kebaikan tertinggi. Tidak ada cacat celah pada Allah. Bahkan dalam kebaikan Allah tidak ada kejahatan. Dalam kebaikan manusia selalu saja ada kejahatan, betul ya? Jadi karena Allah itu adalah kudus sempurna, baik sempurna, dan segala suatu karakter Allah itu sempurna. Tidak ada dalam proses bertumbuh dan berkembang. Dalam hikmatnya sempurna, bijaksananya sempurna, kekudusannya sempurna, kesuciannya sempurna, kuasanya sempurna, semua sempurna. Tidak ada yang bercacat dan bercela. Nah, jadi di sini kita lihat posisi yang benar diterima dari Allah ditawarkan kepada kita oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Posisi benar itu diterima dari Allah. Nah, jadi oleh iman dari awal sampai akhir. Artinya kebenaran kita diterima melalui iman dan hanya akan diterima melalui iman. Kebenaran itu kita dibenarkan. Karena kita tidak akan pernah menjadi benar di hadapan Tuhan dengan kebenaran kita sendiri, Bapak Ibu. Tapi kita dibenarkan. Itu status. Dibenarkan di hadapan Allah. Jadi kata pembenaran ini satu penggunaan bahasa di dalam persidangan ya. Dikatakan bersalah atau dikatakan benar oleh sang hakim. Dan kita dinyatakan benar oleh Allah. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena kebenaran Kristus. Jadi kita tidak menjadi benar oleh iman, lalu mempertahankan posisi itu melalui kebaikan kita sendiri. Kebenaran adalah dari iman kepada iman. Seperti yang dijelaskan John Stott di sini, dikatakan kesetiaan Allah kepada janji-janjinya dan dalam kehidupan serta kematian Yesus Kristus selalu yang utama, dan kesetiaan kita hanyalah suatu anggapan terhadap kesetiaan Allah. Jadi dari iman kepada iman itu adalah kesetiaan Allah kepada janji-janjinya dan dalam kehidupan serta kematian Yesus Kristus. Kita bukan hanya diberikan pengampunan, tetapi kita diberikan kebenaran. Bukan hanya sekedar dinyatakan kita tidak bersalah, tapi dinyatakan benar melalui kebenaran Kristus. Yesus menyelamatkan kita dari hukuman mati dan memberikan penghormatan tertinggi. Kita diterima dan disambut sebagai pahlawan, seolah-olah kita telah melakukan perbuatan yang luar biasa. Tetapi bukan ya, Yesus Kristuslah yang melakukan kebenaran, yang hidup benar itu, bukan kita. Nah, di dalam ayat 17 ini juga bisa kita baca di Habakuk 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan karena kebenaran Kristus, dan dikatakan
orang benar akan hidup oleh iman. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita menjadi orang benar karena dibenarkan. Dan kita sekarang sebagai orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana manusia termasuk orang Kristen ya? Termasuk orang Kristen hidup di luar iman kepada Kristus. Ya, akar dari setiap dosa dan masalah adalah ketidakpercayaan dan penolakan terhadap Injil, dan manusia yang tidak bermoral dan bermoral keduanya menolak Injil ketika mereka berusaha menjadi juru selamat bagi diri mereka sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana hidup di luar iman. Yang pertama, ketika orang tidak bermoral menolak agama dan Allah, pemberontakan mereka sebenarnya adalah suatu penolakan untuk mempercayai Injil yang mengatakan kalau mereka sudah sangat berdosa dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, inilah orang yang tidak bermoral menolak agama dan Allah. Yang kedua, ketika orang bermoral, yang pertama tadi tidak bermoral. Sekarang orang bermoral menjalani agama dan moralitas, tetapi kemudian jadi cemas ya. Karena apa? Sadar tidak bisa memenuhi standar. Dan juga menjadi sombong karena berpikir telah memenuhi standar. Maka kecemasan atau kesombongan mereka sebenarnya adalah suatu penolakan terhadap Injil yang mengatakan bahwa mereka sudah sangat berdosa dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, inilah kalau orang bermoral menjalani agama moralitas tetapi kemudian menjadi cemas dan sombong. Dan yang ketiga, ketika orang Kristen berdosa itu selalu karena mereka lupa kalau mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan hanya Yesus yang bisa melakukannya. Saat kita merasa pahit dalam hidup ini, itu karena kita lupa kalau kita sebenarnya sudah sepenuhnya diselamatkan oleh kasih karunia semata. Jadi mengapa kita menolak kasih karunia? Ketika kita bekerja berlebihan karena takut gagal atau tertekan karena telah gagal, itu karena kita lupa kalau kita tidak bisa dibenarkan melalui usaha kita sendiri. Padahal di mata Allah kita sudah benar. Nah, jadi ada 3 ya, bagaimana hidup di luar iman. Tadi orang yang tidak bermoral, yang kedua bermoral, sekarang orang Kristen. Nah, yang paling penting sekarang kita melihat yang ketiga ini, ketika orang Kristen berdosa, itu selalu karena mereka lupa kalau mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, hanya Yesus yang bisa melakukannya. Saat kita merasa pahit dalam hidup ini, karena kita lupa kalau kita sebenarnya sudah sepenuhnya diselamatkan oleh kasih karunia semata. Ketika kita bekerja berlebihan karena takut gagal, atau tertekan karena telah gagal, itu karena kita lupa kalau kita tidak bisa dibenarkan melalui usaha kita sendiri. Padahal di mata Allah kita sudah benar. Kesimpulan, ya, jika Injil selalu menyinggung karena Injil menyingkapkan kepada kita kalau kita mempunyai kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi. Itu jelas ya Bapak Ibu. Jadi kita akan selalu tergoda untuk menjadi malu karena Injil, bukan bersemangat. Kita harus selalu ingat Injil adalah kekuatan Allah dan menyatakan kebenaran Allah. Inilah yang membalikkan sikap kita sehingga kita mau membagikan Injil. Kebalikan dari malu bukan rela, melainkan bersemangat. Kita menjadi bersemangat ketika kita mengetahui kebenaran. Kekuatan Injil begitu dalam sehingga kita memberitakannya bukan karena kita harus atau kita merasa perlu, tetapi karena kita ingin dan senang melakukannya demi namanya. Berarti motivasi lagi ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita mau merenungkan ini dalam kehidupan kita 1 minggu ke depan tentang tuntutan kelayakan Yesus mendapatkan hormat dan pengakuan. Bagaimana hal tersebut memotivasi kita untuk berbicara tentang Dia minggu ini. Yang kedua, dalam situasi apa kita menemukan diri kita tersinggung atau malu karena Injil. Bagaimana ayat 16-17 memberikan hal itu menjadi semangat memberitakan Injil itu di kesempatan berikutnya. Dan yang ketiga, mari kita pikirkan tentang dosa yang sedang kita gumuli. Bagaimana kita sebenarnya sedang menolak Injil ketika kita melakukan dosa itu. Bagaimana kepercayaan pada Injil bisa mengubah pergumulan berikutnya yang akan kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh dibukakan kembali
motivasi mengabarkan Injil Tuhan, kasih kepada Yesus, hormat kepada Yesus, kasih dan hormat kepada sesama. Dan bagaimana juga kami melihat bahwa iman adalah ketetapan Allah, kami boleh menerima keselamatan dan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja dalam hati kami, mengkoreksi, meluruskan motivasi hati kami dalam melakukan segala aktivitas kami setiap hari. Bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam seluruh aktivitas, di rumah, di kantor, di tengah-tengah masyarakat. Tolonglah kami Tuhan untuk senantiasa mengingat akan hal ini. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan, hidup yang meninggikan Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih sekali lagi untuk 1 jam yang sudah Tuhan sertai dan berkati. Kami akan mengakhiri pertemuan ini dan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Besertalah dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.